kita semua yang hadir di sini nantinya mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali riwayat yang menceritakan tentang kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar ini. Mari kita paksakan diri kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini agar kita nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa baru kemarin kita masuk bulan suci Ramadan, dan sekarang kita berada di akhir bulan Ramadan. Tapi jamaah sekalian, tidak menutup kemungkinan walaupun kita berada di akhir bulan Ramadan, tak menutup semangat kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, yang mana dalam satu malam di 10 malam bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nantinya mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita bersolawat sekali kepada beliau, maka para malaikat tulis nama kita beserta orang tua kita untuk dibawakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengenal kita, begitupun orang tua kita. Jadi kalau kita mencintai orang tua kita, salah satunya adalah sering-sering bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya di yaumil qiyamah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal kita dan mengenal keluarga kita sebagai umatnya, sehingga kita pun mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan usia umat terdahulu, yang mana usianya sangat panjang dibandingkan usia umatnya, sehingga membuat beliau sangat sedih, karena beliau berpikir mustahil bagi umatnya untuk menandingi amal ibadahnya umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini Lailatul Qadar, yang mana di dalamnya malam yang begitu mulia, yang bermakna barang siapa yang beribadah atau menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, maka ibadahnya seperti dia melakukan ibadah selama 83 tahun 4 bulan atau bahkan lebih dari itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali riwayat
yang menceritakan tentang kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar ini. Salah satunya ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat bahwasannya dulu ketika zamannya Bani Israel ada seorang pemuda yang soleh. Selama 1000 bulan beliau melakukan ibadah kepada Allah. Siang harinya beliau berjihad dan malam harinya beliau menghidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya bahwasannya ada 4 nabi di kalangan Bani Israel yang mana selama 80 tahun mereka menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Hizqil alaihi salam, Nabi Yusja alaihi salam. Mereka selama 80 tahun selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal ini, semua para sahabat pun iri karena mereka berpikir mereka tidak akan bisa mampu mensaingi atau menandingi amalan umat-umat terdahulu. Sehingga turunlah Jibril alaihi salam seraya membaca Al-Quran surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang mana pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke muka bumi dan ruhnya malaikat Jibril diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus seluruh urusan yang ada di bumi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan bersejahteralah malam itu hingga tibanya waktunya fajar. Selesai malaikat Jibril membaca ayat ini, malaikat Jibril lanjut dengan menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, hada afdalu mimma ajibata anta wa ummatuk." Wahai Muhammad, kata Jibril, sesungguhnya Lailatul Qadar itu ajibata, lebih baik, anta wa ummatuk, daripada apa yang kamu pikirkan dan dipikirkan oleh umatmu tentang kisahnya umat-umat terdahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berhitung-hitungan selama 1000 tahun 1000 bulan orang beribadah, berarti dihitungkan menjadi 83 tahun atau bahkan lebih dari itu. Bahwasannya jika seseorang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, maka dia akan diibaratkan seperti beribadah selama 83 tahun. Bukan cuma sekedar itu, kita menghidupkan malam Lailatul Qadar pun Allah juga akan menghapuskan dosa-dosa kita terdahulu, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri," barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, baik dia salat, baik dia membaca Al-Quran, baik dia berzikir,
ataupun melakukan amalan-amalan yang lainnya imanan wa ihtisaban, dengan rasa iman dan rasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah dahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya kita jika kita tidak berusaha, jika kita tidak berupaya, jika kita tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Karena kita semua tahu bahwasannya umatnya Nabi Muhammad umurnya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalik, bahwasannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata 60 sampai 70 tahun, wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada umur tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bagi kita, kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut, dan apakah amalan-amalan yang kita dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan pastinya kapannya terjadi malam Lailatul Qadar, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, taharrau lailatal qadri fil witri, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, minal asharil awakhiri min ramadana, daripada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Adapun amalan yang kita lakukan ketika kita berjumpa malam Lailatul Qadar, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apabila saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apakah yang saya baca? Apakah yang harus saya baca? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qila, bacalah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada sisa 10 hari di bulan Ramadan ini, sebelum bulan Ramadan ini meninggalkan kita, atau sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan, mari kita paksakan diri kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini, agar kita nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menegurkan kepada hambanya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu mau berubah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, kita semuanya ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang hidup selamanya di dunia ini. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis sejadi-jadinya ketika melihat rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah yang membuat engkau nangis?
Umar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak terima dengan kenyataan ini, bahwasannya raja-raja Persia mereka hidup di kerajaan yang mewah, mereka tinggal di tempat tidur yang mewah, sementara engkau wahai Rasulullah, pimpin dari umat ini, engkau hidup dalam kelaparan, dalam kemiskinan." Mendengar hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, ketahuilah, janganlah engkau bersedih. Dunia ini memang milik mereka. Di dunia ini memang mereka selalu bahagia, tapi ingatlah, kita memiliki akhirat." Mendengar jawaban Rasulullah itu, hati Umar pun menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Akhirul kalam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.